Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, dalam situasi nuzulul Quran, salah satu kebanggaan kita sebagai seorang umat, sebagai warga umat Islam ialah kita berada pada malam-malam nuzul Quran seperti ini. Benar-benar kita mencapai puncak apa yang kita nanti-nantikan. Semoga peringatan malam nuzul Quran kali ini, malam ini, itu juga nanti bertepatan dengan turunnya Al-Quran, turunnya Lailatul Qadar dan seterusnya. Sehingga kita memperoleh bukan saja pahala yang berlipat ganda, tapi juga keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Ada dua malam yang sangat penting dalam Islam, yaitu malam Isra Mi'raj dan malam nuzulul Quran. Malam Isra Mi'raj, ada sesuatu yang naik untuk menurunkan sesuatu. Nabi yang naik ke langit untuk membawa turun salat. Sedangkan nuzulul Quran ini ialah ada sesuatu yang turun dari atas untuk melangitkan manusia. Al-Quran membumi untuk mengorbitkan manusia kembali ke kampung halamannya di surga. Seperti kita tahu bahwa manusia itu kan makhluk langit. Nenek moyang kita Adam itu kan diciptakan di langit. Tapi karena satu dan lain hal kita tergelincir turun ke muka bumi ini. Tapi Allah Maha mencintai hambanya, maka diturunkanlah Al-Quran sebagai kitab cinta, sebagai undangan, sekaligus tiket untuk pulang kampung kembali ke pangkuan semula kita, yaitu surga. Itulah Al-Quran membumi untuk melangitkan kembali manusia. Dan sebaliknya Isra Mi'raj itu melangit untuk membumikan salat 5 waktu. Tujuannya sama. Salat 5 waktu itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah kita untuk melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Apa itu fahsya? Yaitu kejahatan individu. Apa itu al-munkar? Kejahatan sosial. Dua-duanya enggak boleh kita lakukan, baik kejahatan individu maupun sosial. Karena itu pada peringatan nuzulul Quran kali ini kami menghimbau kepada diri saya dan kita semuanya. Mari kita perbanyak membaca Quran. Bukan saja membaca, tapi mari kita menghayati, mendalami isinya. 4 kali Al-Quran itu menurunkan Iqra. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Kemudian Iqra bismi rabbik, lalu Iqra wa rabbukal akram. Itu kan dalam hadis itu. Iqra pertama dijawab oleh Rasulullah, ma'ana biqari, saya enggak bisa membaca. Iqra yang kedua masih dijawab, ma'ana biqari. Baru Iqra wa rabbukal akram, Iqra bismi rabbik, dan disitulah terbuka rahasianya. Bahwa ternyata yang harus dibaca itu bukan hanya Quran, tapi alam semesta yang sedemikian hamparannya luas ini, itu juga harus dibaca. Karena ketika turun Al-Quran itu kan belum ada Al-Quran. Jadi kita jangan mengartikan bahwa Iqra, bacalah Al-Quran, karena Al-Qurannya belum turun kan. Baru mau turun. Tapi yang harus dibaca adalah alam semesta ini. Sanurihim ayatina fil afaqi, kami bentangkan ayat-ayat kami pada alam semesta ini. Membaca pohon, membaca gunung, membaca laut, membaca langit, membaca bintang, itu ayat Allah semuanya yang disebut dengan ayat-ayat takwini atau tadwin. Ayat takwini itu adalah ayat dalam bentuk benda, alam raya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, bahkan diri kita pun juga itu adalah ayat. Itu the form of nature, ayat dalam bentuk alam. Karena itu mari kita cerdas, bukan hanya membaca Quran dalam huruf-huruf kecil, huruf-hurufnya seperti huruf hijaiyah, tapi Al-Quran dalam bentuk huruf besar, alam semesta ini pun kita juga harus baca. Jadi para pemirsa, nuzulul Quran ini semoga kita mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan. Quran semakin dibaca semakin mendalam. Quran semakin dikaji semakin mendatangkan hasil yang luar biasa. Dan yang paling penting seperti yang diungkapkan,
di dalam jurnal Amerika itu ya, bahwa tidak ada kitab suci yang paling aktif keluar masuk di laboratorium di Amerika sekarang ini kecuali Al-Quran. Kenapa? Postulat ilmiah yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat sains dalam Al-Quran itu ternyata tidak satu pun yang bertentangan dengan sains modern. Sudah lama ya, tahun 1980-an Profesor Maurice Bucaille juga mengatakan hal yang sama. Tapi orang-orang lain belum penuh percaya. Tapi setelah masa COVID-19 ini di Amerika dan di Eropa, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sains itu dibuktikan di dalam laboratorium. Karena itu para pemirsa, jangan ragu terhadap Al-Quran. Mari kita tegar bersama Al-Quran. Mari kita maju bersama Al-Quran. Dan mari kita membuat perencanaan bersama Al-Quran. Insya Allah dengan selalu bersama Al-Quran, maka jalan hidup kita akan terang dan nanti kita akan bermuara kepada surga. Kebahagiaan dunia insya Allah dan juga kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Ya. Bagaimana caranya membumikan Al-Quran, mensakralkan Al-Quran? Itu bukan dibaca, bukan dihafal saja. Tetapi bagaimana mengamalkan, mengimplementasikan ajaran-ajaran suci Quran itu di dalam kehidupan sehari-hari kita semuanya. Baik sebagai individu berakhlak baik, maupun sebagai keluarga, maupun sebagai masyarakat, maupun sebagai warga negara. Mari kita lakukan Al-Quran dengan penuh konsekuensi, dan dengan demikian insya Allah bersama Al-Quran kita akan bahagia dunia dan di akhirat kelak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, cut.